Praktek Sudah ya dok ya? standby. Iya, saya nyambi praktek tadi. Baru Aduh, selesai. hebatnya nih dokter. Cantik sekali Sayang. dokter. Ya Allah, ini dandan setelan pabrik kerja. Monggo waktunya dokter sambil praktek, jadi dimulai saja Mbak Yuni, nanti ibu-ibu biasanya langsung menyusul begitu. Baik ibu-ibu. Baik ibu-ibu, kita mulai saja ya, Bu Ketum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman, kelapangan waktu, sehingga kita dapat berjumpa dalam Zoom meeting dalam acara meramu menjadikan Ramadan tambah ilmu. Pada episode yang ke-25, ini sudah detik-detik terakhir ya Bu Ketum ya, sudah mau berpisah dengan Ramadan dan berpisah dengan meramu ini Dokter Nina. Yang tak lupa pula selawat beriring salam kita ucapkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Ibu Rati Sanggarwati SE. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Alhamdulillah sehat selalu, senyumnya ceria sekali, menenangkan hati ya Bu ya. Begitu. Kemudian saya juga ingin menyapa ini narasumber kita yang di tengah-tengah kesibukannya, ini masih praktek ya Dok ya, tapi masih sempat alhamdulillah sekali berbagi ilmu dengan kita di Meramu ini, Dr. Gigi Nina Agustin, MMSP Orto. Nah, ini teman sejawat ini. Tapi, iya dokter. Salam kenal. Salam kenal Dr. Nina. Alhamdulillah, apa kabar Dr. Nina? Baik dok, alhamdulillah sehat di sini di Malang. Praktek terus lancar di Malang ya dok ya. Iya ya dokter. Alhamdulillah. Pasiennya semangat, dokternya juga harus lebih semangat. Dokternya lebih semangat lagi nih. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Nina. Saya juga ingin menyapa ibu-ibu, ini Dewan Penasehat desa sudah hadir. Ibu-ibu ketua KICI daerah, KICI wilayah, baik di dalam maupun luar negeri. Dan ibu-ibu semua, ini ada Wasekjen kita, Mbak Lisvi, yang selalu setia ini juga. Apa kabar Mbak Lisvi? Alhamdulillah sehat Mbak Yuni. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir tepat waktu ini semuanya ya, ibu-ibunya yang Tuhan hadir, terima kasih. Baik, kita mulai saja acara kita. Yang pertama-tama kita mintakan adalah kata sambutan dari Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Ibu Rati Sanggarwati. Kami persilahkan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin Allah, atas perkenaan Allah kita sampai pada Meramu episode 25, di mana di sini temanya adalah senyum indah, senyum ibadah. Yang saya kagumi banggakan narasumber hari ini Dr. Gigi Nina Agustina, MMSP Orto. Waduh, ini panjang banget belakangannya ini.
Nanti disebutin ya Bu Yuni ya, ini apa namanya kurikulum vitae beliau ini. Siap. Ya, ya saya baru pertama kali berjumpa dengan beliau sama juga waktu itu dengan Dokter Sayur, jadi ketemu kita bertiga di tempat yang sama di Ikatan Wartawan Online di Malang waktu itu gitu ya. Kemudian saya melihat ada ibu-ibu cantik satu meja dengan saya begitu ya. Terus kemudian dan mendapatkan juga penghargaan dari Iwo pada periode yang lalu begitu. Kemudian kami ngobrol-ngobrol dan hebat beliau ini sudah mempunyai klinik gigi banyak sekali tersebar di Malang dan sekitarnya, alhamdulillah. Kemudian terjadilah obrolan yang intimate ya antara kami berdua gitu sehingga kemudian ada kecocokan yang terjadi, kemudian saya menyampaikan kepada beliau untuk mengisi pada hari ini. Ya sejatinya hari ini beliau sedang praktek ya, dalam praktek, tapi alhamdulillah diselakan waktu maka tidak bisa molor-molor waktunya karena beliau akan langsung praktek. Jadi Mbak Yuni nanti 1:30 insya Allah segera ditutup saja supaya pasien yang bersemangat makin semangat gitu ngelihat dokternya sudah selesai dan bersemangat untuk praktek lagi. Terima kasih atas kehadiran Kici Kaltim, Kici Tidore, Kici Sulawesi Selatan, Kici Sumatera Barat, Kici mana lagi ya ini? Saya melihat banyak Kici Jatim, alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya. Lalu kemudian biasanya DIY, terima kasih DIY atas kehadirannya. Kemudian semua ketua bidang yang hadir, Ibu Lupi dan Bu Raihani, kemudian semua wasekjen yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya pada acara kita menimba ilmu kali ini. Terima kasih, selamat bersenyum indah dan selamat beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketum. Ini materinya sangat menarik nih ya Bu ya. Senyum indah, senyum ibadah. Dokternya cantik, tambah ibadahnya, senyumnya indah, tambah beribadah. Baik, kita langsung saja dengan materi kita pada hari ini. Narasumber kita adalah Dr. Nina. Saya akan kurikulum vitae-nya. Dr. Nina ini, motonya bagus sekali nih dok. Dr. Nina lahir tanggal 15 Agustus tahun 1985. Ini hobinya traveling, ya dok ya. Moto tidak pernah berhenti untuk terus belajar dan berjuang untuk mengubah masa depan. Aduh, bagus sekali. Ini pendidikan Dr. Nina itu di S1-nya di Surabaya, ya, Universitas Airlangga, kemudian S2 Manajemen Bisnis, Universitas Ciputra Surabaya, kemudian ngambil spesialis orto, itu di Surabaya juga pada tahun 2018 sampai 2022. Sekarang Dr. Nina adalah owner dari klinik, ya dokter ya, mempunyai banyak klinik. Kebetulan ya. CEO bisnis, ini ada pelatihan bisnisnya. Mantas dok, kliniknya banyak, pelatihan untuk bisnisnya juga ini banyak ini. Baik, langsung saja kita mintakan kepada Dr. Nina untuk materi kita pada hari ini, senyum indah, senyum ibadah. Kepada Dr. Nina, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu-ibu sekalian, tetap semangat ya di 10 hari terakhir Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan amalan yang bermanfaat. Dan kali ini saya lebih ke arah tanya jawab aja, jadi lebih santai dibandingkan PowerPoint, dibandingkan seperti kuliah gitu ya. Jadi kita lebih ke arah, nanti monggo silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan bisa ditulis lewat chat atau bisa angkat tangan ya pada saat selesai presentasi. Ini presentasinya cuma sedikit aja kok.
Senyum indah kalau giginya sehat. Sudah. Dokter Rina mau share sendiri, Dok? Dari Ibu bisa? Dari dokter bisa? Bisa, Oh bisa. ya udah saya di-share aja. Udah. Mana tadi? Sudah. Kebetulan saya sendiri adalah dokter gigi spesialis orto, jadi lebih menangani masalah behel gigi ya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai senyum indah kalau giginya sehat. Next. Nah, gigi yang dikatakan gigi yang sehat itu bagaimana? Bukan berarti gigi putih ya, bukan berarti gigi putih terus kemudian yang glowing banget. Enggak, tapi adalah kriterianya adalah yang pertama gigi yang bersih, menarik, tidak berlubang, tidak adanya radang. Radang itu biasanya bisa dilihat di permukaan gusi, ada kemerahan atau tidak, mudah berdarah atau tidak, warnanya warna gusinya seperti apa. Kadang kalau terlalu kemerahan atau terlalu hitam itu merupakan, dan apalagi ditambah dengan mudah berdarah, itu merupakan salah satu gejala awal dari keradangan pada gusi atau gingivitis. Terus yang berikutnya adalah gigi itu ada infeksi atau tidak, ada lubang atau tidak, ada karies atau tidak. Next. Dan di sini dijelaskan juga kenapa pentingnya kita melakukan kontrol 6 bulan sekali adalah untuk bisa mendeteksi ada tidaknya kerusakan pada gigi, kemudian ada tidaknya keradangan pada gigi. Jadi misalkan ada penumpukan karang gigi itu bisa segera dibersihkan. Di mana penumpukan karang gigi seperti ini itu biasanya terjadi adanya penumpukan sisa makanan yang tidak segera dibersihkan. Akhirnya lama-lama terdeposit menjadi suatu karang gigi. Akumulasi dari plak gigi. Dan kalau sudah berwarna putih tebal atau kekuningan seperti ini, tidak bisa dibersihkan hanya dengan sikat gigi aja. Harus ke dokter gigi untuk dibersihkan secara menggunakan alat khusus. Dan biasanya dinamakan adalah scaling. Next. Next. Sudah. Nah, setelah pembersihan karang gigi tadi, biasanya pasien itu selain bersih dari karang gigi ya, dia juga kepingin kondisi giginya itu menarik dan tampak cantik ketika tersenyum. Hal yang bisa dilakukan untuk pasien itu adalah pertama adalah dental bleaching. Dental bleaching itu sendiri adalah mengembalikan warna gigi seperti semula. Artinya ekspektasi pasien tidak bisa berharap gigi itu akan menjadi sangat putih, tapi hanya mengembalikan warna gigi seperti semula. Jadi warna gigi itu lebih tidak terlihat kusam. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dental bleaching. Dental bleaching sendiri tidak bisa permanen, artinya dalam 1 tahun sekali itu harus diulang, minimal 1 tahun sekali harus diulang. Prinsipnya dental bleaching itu seperti kita peeling wajah. Ya, jadi peeling wajah itu kan mengelupaskan permukaan kulit yang sudah rusak atau yang sudah tua untuk diganti sel-sel yang baru. Dan ini adalah prinsip dari dental bleaching. Diolesi semacam cairan. Next. Dan kedua yang bisa dilakukan untuk memutihkan atau mencerahkan gigi adalah selain dental bleaching adalah dental veneer. Kalau dental veneer sendiri ini adalah permanen, artinya tidak mudah berwarna. Jadi prinsipnya itu seperti memasang kuku palsu. Ini adalah kuku palsu atau tempelan ya. Jadi keawetannya pasti lebih awet dibandingkan dental bleaching. Kalau dental bleaching tadi kan cuman diolesi suatu cairan agar dan warna sel-sel yang di luarnya itu akan kembali seperti warna kita semula, warna gigi kita semula. Artinya kalau warna gigi kita awalnya kusam, nggak terlalu putih, terus kalau dikasih dental bleaching itu jangan berharap warnanya menjadi sangat putih, nah, karena hanya mengembalikan warna gigi seperti semula. Dan kalau dental veneer ini warnanya bisa kita sesuaikan dengan permintaan kita, karena prinsipnya adalah seperti tempelan kuku palsu. Next.
Dan yang berikutnya, selain dental bridging, dental veneer tadi, yang sekarang lagi happening adalah dental implant. Dental implant itu semacam gigi palsu, menggantikan gigi yang sudah hilang, dan fungsinya itu hampir mirip dengan gigi asli. Artinya di dalam dental implant sendiri juga memiliki semacam akar implant di sini, fungsinya seperti akar, lebih stabil, dan juga ada mahkotanya. Next. Nah, dan ini kebetulan adalah spesialis saya, spesialis ortodonti atau spesialis behel. Di sini tindakan orto sendiri itu tidak hanya merapikan gigi atau alignment, tapi juga untuk mengoreksi fungsi kunyahnya, fungsi bicara, dan juga fungsi estetika. Jadi tidak hanya fokusnya kepada gigi aja, tetapi juga untuk memperbaiki fungsi wajah, estetik wajah. Jadi yang awalnya maju, profilnya maju, kalau dilakukan perawatan orto, profilnya bisa lurus. Dan pastinya untuk menunjang kepercayaan diri suatu pasien. Karena kepercayaan diri seseorang itu akan meningkatkan value kita terhadap hubungan sosial terhadap orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin nanti dari moderator ada pertanyaan lewat moderator. Baik, terima kasih Dr. Nina. Itu tadi menarik sekali ya, pemaparan dari Dr. Nina. Senyum indah itu adalah senyum pada gigi yang sehat ya dok ya. Kalau giginya sehat, waktu dia senyum, maka itu semakin indah. Semakin indah, orang akan senang melihat senyuman kita, akan tinggilah nilai ibadahnya. Mungkin begitulah kira-kira ya Dr. Nina ya. Baik ibu-ibu sekalian semuanya, saya yakin ini sudah ada yang bertanya kah? Ibu-ibu yang lain boleh kalau mau bertanya silahkan raise hand atau dibuka mikrofonnya. Saya baca dulu ini ya dok ya yang ada di kolom chat. Dok, saya kok trauma dengan dokter gigi. Pernah gigi bawah lubang. Mestinya ditutup. Sang dokter bilang dicabut. Saya pasrah dok. Ternyata gigi tersebut masih kuat, sulit sekali dicabut sampai dokternya berkeringat. Dan saya minta dihentikan untuk tidak dicabut. Apakah pasien berhak tahu perlu dan tidaknya gigi akan dicabut? Keparahan gigi. Terima kasih dokter cantik. Ini dari Ibu Listiani Sintawati, Jogja. Silakan Ya, dokter. terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Jogja ya. Iya. Jadi sebenarnya masalah treatment planning suatu pasien itu adalah hak pasien untuk mengetahuinya ya. Jadi mau diapain, mau ditambal atau dicabut atau dipertahankan itu adalah hak pasien. Tapi yang pasti seorang dokter pasti akan memberikan yang terbaik untuk pasien. Ya, jadi tidak mungkin kita mencelakai pasien ya, pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk pasien. Jadi mungkin ke depannya bisa juga Ibu kalau perawatan bisa menanyakan sedetail mungkin giginya ini mau diapain, atau bahkan pasien juga punya hak untuk melakukan second opinion ke dokter lain. Jadi misalkan sama dokter ini kurang puas atau kurang ini, Ibu bisa berhak juga mencari second opinion ke dokter lain. Jadi hal-hal yang bikin miskomunikasi dan lain-lain itu bisa kita minimalisir seperti itu. Dan ya seperti itu sih kalau ini menurut saya pribadi. Baik ya ibu dari Jogja, Ibu Listiani. Jadi kalau ibu memang dokter berhak ya dok ya, pasien juga berhak ya dok ya memilih dokternya siapa, itu tadi kata dokter Nina. Gimana Ibu Listiani? Sudah nggak trauma lagi Bu? Ini nggak boleh trauma ini. Mungkin ada yang bertanya mengenai orto. Kebetulan bidang saya ini saya bisa menjelaskan. Mungkin anaknya ada keluhan atau apa gitu. Nah ini saya aja dulu Dokter Nina. Ini yang sering dialami ini ya. Ibu-ibu pasti mungkin mau juga bertanya seperti ini juga ya dok ya. Nah ini kalau gigi jarang Dokter Nina, kadang-kadang ada itu di depan ya. Kasus giginya jarang, itu lebih kan ada sekarang bisa ditambal pakai komposit atau pakai orto. Nah, ini ada pasien bertanya gitu kepada saya nih dok. Kemudian yang kedua itu anak-anak
Kalau dia tangannya gini, ngedot, kebiasaan. Nah, itu efeknya bagaimana itu, Dokter Nina? Terima kasih, Dokter Nina. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertanyaan pertama saya coba menjawab, lebih bagus mana antara ditambal atau dilakukan perawatan orto, seperti itu. Kembali lagi sama kasusnya, kadang kalau misalkan giginya tuh sudah normal, kemudian kalau kita lakukan penambalan, mungkin ada celah ya. Kalau mungkin kita lakukan penambalan, itu bisa jadi kelihatan nanti lebih besar dibanding kondisi gigi aslinya. Gigi aslinya ya, Bu. Jadi lebih bagus dirapatkan, di space closure ditutup, dirapatkan ke depan, baru nanti setelah ngumpul semua, ruangan yang kosong itu tadi ditarik ke belakang. Jadi akan tersisa di belakang. Sebagian gigi belakang sendiri akan dimajukan atau mesialisasi. Seperti itu. Atau bisa juga kombinasi antara keduanya. Dilakukan perawatan orto, kemudian di tengah-tengahnya itu di sisa gigi bisa dilakukan penambalan. Artinya tidak dilakukan penambalan secara full. Karena kalau di fullkan tambalan jadi kelihatan gede-gede. Jadi secara estetik kurang bagus. Volumenya jadi gede-gede gitu. Jadi kalau saya pribadi dilihat dulu kondisi giginya ukurannya sudah normal atau enggak. Kalau memang sudah normal lebih bagus dilakukan perawatan orto. Tapi kalau memang ukurannya enggak normal biasanya kan bentuknya mini peak shape kayak gitu, itu baru dilakukan perawatan tambal. Terus yang kedua, kebiasaan buruk kalau dilakukan pada masa gigi pergantian itu sangat berpengaruh pada masa gigi permanen. Tergantung dari lama kebiasaan, durasi waktunya, seperti itu. Jadi idealnya ketika mulai gigi susu dan kebiasaannya itu masih ada, kita berusaha mungkin dihilangkan. Karena kan sangat berpengaruh pada saat pertumbuhan gigi permanennya nanti. Seperti itu, Dok. Baik, terima kasih Dokter Nina. Ini pertanyaan oleh Ibu Suwarti dari Tidore nih, Dokter Nina. Dok, izin bertanya, untuk ortodontic treatment, pemakaian kawatnya berapa lama ya, Dok? Oh iya. Terima kasih Bu Suwarti dari Tidore. Kapan-kapan saya main ke sana, belum pernah ke sana. Jadi silakan Dok. Oh iya, nanti saya hubungin Ibu ya, Bu ya. Bisa Indah, Dok. Tidore itu Maluku Utara indah banget. Ya Allah. Lagi rame di Instagram ya sekarang, orang-orang wisatanya ke arah sana semua. Iya. Vacation dan lain-lain. Jadi perawatan orto tetap tergantung dengan kasusnya. Semakin ringan kasusnya, semakin cepat perawatannya. Tapi semakin kompleks kasusnya, semakin agak lama perawatannya. Rata-rata sih bisa 2-3 tahun. Tapi tetap tergantung kasusnya. Yang kedua tergantung dengan kooperatif dari pasien. Artinya tidak hanya perawatan orto diserahkan pada dokternya, tapi juga harus pasiennya sendiri rajin tidak kontrolnya, seperti itu. Kemudian kadang ada beberapa kasus itu ada PR yang dibawain dokternya, itu pasiennya rajin tidak pakainya di rumah. Kalau sama-sama kerjasama yang bagus antara dokter dengan pasien, insya Allah perawatan orto itu nggak selama seperti yang dibayangkan. Jadi saya selalu menekankan ke pasien, perawatan orto itu harus ada kerjasama antara dokter dengan pasiennya. Kadang ada beberapa kasus pasien saya itu yang kepengen perawatan orto itu adalah orang tuanya. Anaknya sendiri masih belum mau gitu kan, belum ngerti. Akhirnya ketika waktunya kontrol dia jarang datang. Kemudian pada saat dikasih PR, karet itu nggak pernah dipakai. Ya akhirnya molor bisa bertahun-tahun seperti itu. Kalau kerjasama oke antara orang tua, pasien dengan dokter, semaksimal mungkin perawatan orto akan selesai lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama, Bu. Ya, sudah jelas ya, Ibu Suwarti ya. Baik, ibu-ibu yang lain dipersilakan kalau mau tanya langsung. Nah, ini juga ada ini di kolom chat. Yang langsung ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Belum ada ya. Saya bacakan dari DIY juga ini, Dokter Nina. Ibu Anjas Larasati. Izin bertanya, Dok. Saya mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama itu jika ingin memutihkan gigi, teknik mana yang paling disarankan dokter? Apakah veneer atau bleaching terkait efek sampingnya ini? Maksudnya yang timbul setelah treatment.
Yang kedua, anak saya pasang behel dan sudah dilepas hampir 3 tahun. Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira jika sudah tidak menggunakan behel, apakah perlu kontrol ya dok? Nah, silakan dokter Nina. Terima kasih pertanyaannya dari Jogja. Jadi kepengen makan nanti buka puasa sama gudeg ini. Yang pertama, yang pertanyaan pertama adalah efek lebih disarankan yang bleaching atau yang veneer. Semua tergantung dengan kebutuhan pasien. Keinginannya apa? Kalau hanya sekedar ingin tampil lebih giginya tidak terlihat kusam, saya rasa dental bleaching sudah cukup. Tapi kalau emang kepingin putih super white, ya mungkin lebih suka yang terang super white. Kayak saya sendiri, saya juga memakai veneer. Itu veneer juga aman. Artinya ada plus minus sendiri. Kalau bleaching itu warnanya lebih mudah memudar, lebih mudah hilang dibandingkan veneer. Terus kedua, dan harus sering diulang, minimal 1 tahun sekali harus dilakukan dental bleaching. Kalau veneer tidak perlu, bahkan bisa 5 tahun, 10 tahun itu keawetannya bisa sampai itu. Dan pengasahannya sekarang pun tidak sebanyak dulu ya, dental veneer sekarang udah sedikit sekali untuk diasah. Bahkan ada beberapa kasus dental veneer tidak perlu pengasahan, cuma diasah dikit, tidak sebanyak dulu ya. Jadi saya rasa sih sudah cukup aman untuk dilakukan dental veneer. Kembali lagi ke kebutuhan pasien, ingin yang putih banget, awet, atau yang ya hanya untuk mencerahkan saja. Kalau dental bleaching itu tidak ada sama sekali pengurangan gigi, hanya diolesi cairan. Kalau dental veneer itu masih ada, meskipun sedikit tapi masih ada pengurangan giginya, karena kan harus ditempelkan. Kalau tidak ada pengurangan gigi, takutnya nanti volumenya tambah kelihatan maju, kelihatan tebel seperti itu. Terus kedua, untuk perawatan orto, memang perawatan orto, setelah perawatan orto aktif itu ada lagi namanya perawatan orto pasif, memakai retainer. Jadi retainer itu dipakai ketika perawatan orto sudah selesai. Dan ini juga merupakan kunci keberhasilan. Artinya meskipun perawatan ortonya selesai, tapi retainernya tidak dipakai, itu gampang sekali terjadi gigi. Desakan awalnya, kemudian memakai orto rapi. Kalau retainernya tidak dipakai, kemungkinan untuk kembali relapse sangat tinggi. Rata-rata retainer itu bisa dipakai 2 tahun sampai 3 tahun tergantung kasus, bahkan ada kasus yang harus dipakai seumur hidup. Nah, seperti inilah saya selalu menyarankan atau menganjurkan kepada pasien untuk tetap kontrol minimal 6 bulan sampai 1 tahun sekali pos perawatan orto, agar tetap bisa mengevaluasi, memfollow up bagaimana sih pasien ketika sudah dilepas ortonya, dia masih pakai retainernya apa enggak. Kadang kalau retainer enggak dipakai seminggu aja, udah terjadi relapse seperti itu. Jadi faktor keberhasilan yang paling penting setelah perawatan orto justru pada retainernya ini. Terima kasih. Oh, sangat jelas ya. Terima kasih Bu Anjas. Mungkin nanti bisa follow IG saya kalau mau dilanjutkan tanya jawabnya. Saya suka menjawab diam-diam dari pasien kok. Oh, bisa di IG ya dok ya? Bisa. Oke, ibu-ibu silahkan nanti follow IG-nya dokter Nina. Apa ini dok IG-nya? It's Nina. Ada di itu, bisa ditampilkan di CV saya. Oh, di CV tadi ya dok ya? Iya. Kita sudah saling follow ya dok? Iya sudah Mbak. Dari awal langsung follow legend ini. Idola saya dari dulu. Waktu saya masih model itu. Kebetulan saya juga model, tapi masih model lokal gitu. Aduh, pantesan cantik ya Bu Ninis ya? Iya, cantik meling-meling. Wayu tenan. Ninis suka tuh ke ngalam tuh. Iya, sialan. Nanti Dok, saya bisa ini ya. It's follow Nina ya. It's Nina mana? Di bawah sendiri. Di bawah ya dok ya. Nah ini ibu-ibu ya, silakan nanti akan saya kirim juga ini ke kolom chat. Di bawahnya. Di bawahnya, yang It's Nina. Oh, ini ya.
Oke, saya akan kirim ke kolom chat kita ya Ibu-Ibu. Baik, yang ingin langsung bertanya, silahkan. Ibu-ibu yang ingin bertanya? Saya bertanya. Boleh Ibu Oh, Ketum, baik, silakan. terima kasih Dok Nina. Saya punya murid pengembangan diri private ya. Pengembangan diri private ini saya mengajarkan banyak hal kepada dia gitu ya secara private. Ada satu hal yang mengganggu gitu di mata saya adalah giginya itu besarnya tidak sama ya, besarnya tidak sama, volumenya satu gigi dengan gigi yang lain itu tidak sama. Kemudian dan itu setelah saya tanya kepada ibunya, ibunya mengatakan bahwa itu sudah diambil 2 begitu ya. Jadi ambil 2 karena memang apa namanya ya, posisinya menjadi lebih mancung ya, Dok ya. Karena volume yang penuh itu gitu ya. Saya ingin menyampaikan kepada ibunya bahwa pentingnya perubahan gigi ini gitu. Itu akan mempengaruhi semuanya. Gigi itu akan mempengaruhi keadaan wajah keseluruhan gitu. Nah, yang apa gitu? Apakah di jaket seperti apa saya tidak tahu. Mohon masukannya supaya saya memberikan masukan kepada ibunya supaya wajahnya proporsional. Demikian, Dok. Iya, terima kasih Mbak Rati atas pertanyaannya. Nanti bisa untuk masukan muridnya ya. Artinya kalau misalkan kondisi gigi yang volumenya enggak sama antara kanan dan kiri, itu harus kita samakan. Karena prinsipnya perawatan orto itu adalah perawatan yang harus balance antara gigi sisi sebelah kanan ataupun gigi sisi sebelah kiri. Karena kebalansan itu akan mempengaruhi karena akan memberikan harmonisasi, ya kan? Kemudian akan mempengaruhi juga estetiknya. Goals-nya dari perawatan orto estetik. Estetik tidak hanya gigi tapi juga estetik penampilan. Karena satu gigi saja yang tidak balance, volumenya tidak sama, itu secara tidak langsung akan mempengaruhi penampilan wajah. Dan itu pasti. Jadi agak miring gitu ya, Dok ya? Ya, Karena ya jadi harus sama. senyumnya juga miring, nggak balance ya? Iya, midline-nya juga harus sama. Garis tengah gigi, garis tengah senyum, garis tengah bibir, kemudian ke sini wajah itu harus lurus. Kalaupun garis tengahnya miring sedikit aja sudah kelihatan, udah enggak harmoni lagi. Nah, kadang yang apa namanya, kok mati ya, Bin? Terdengar kok, Dok. Oh, terdengar ya? Ya. Dengar, Dr. Nina. Jadi tetap perawatan orto tidak hanya untuk merapikan gigi, tapi juga goals-nya itu adalah untuk memberikan harmonisasi antara gigi, rahang, dan juga wajah secara keseluruhan. Karena salah satu aspek atau faktor tidak sama atau tidak balance akan mempengaruhi semuanya. Jadi mikroestetik, makroestetik, dan mini estetiknya harus dapat. Baik, terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Rati. Terima kasih. Pertanyaan Bu Rati nanti mewakili ibu-ibu yang lain juga ini ya Bu ya. Baik, untuk yang lainnya silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Baik, ini belum ada ya Dok ya. Ini Dokter Nina kadang-kadang ada yang dia rahangnya itu lebih ada yang maju ke depan ya, apa bahasa awamnya ya. Kita bilangnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya Dokter Nina ya. Protrusi ya. Bahasa awamnya maju, protrusi ke depan. Monyong kalau bahasa awam. Nah, kemudian itu dipasang orto juga nggak bisa. Itu yang bisa bedah itu gimana Dokter Nina? Mungkin Dokter Nina bisa ceritakan kepada Ibu. Iya. Jadi harus bedah orto. Perawatan orto itu ada 2, perawatan orto kamuflase dan perawatan orto bedah atau orto genati. Nah,
kapan kita memutuskan untuk perawatan orto kamuflase atau orto bedah, itu pertama adalah tergantung dari kasusnya. Yang kedua, tergantung dari umur pasien. Kalau perawatan orto bedah itu ketika sesudah masa tumbuh kembang dari pasien selesai. Biasanya pada anak-anak perempuan itu umur selesai tumbuh kembangnya itu adalah umur 17 tahun, sedangkan cowok adalah 21 tahun. Setelah masa tumbuh kembang selesai, baru bisa dilakukan perawatan ortognati atau bedah. Tapi sebelum masa umur itu, disarankan untuk dilakukan perawatan orto kamuflase atau perawatan orto yang biasa kita pakai itu. Nah, ketika sudah gigi permanen, dan perawatan orto kamuflase itu ada dua, yaitu orto cekat dan orto lepasan. Orto lepasan digunakan untuk perawatan pada saat gigi pergantian, ya, gigi sulung ke gigi permanen. Sedangkan kalau sudah gigi permanen semua, itu adalah orto cekat. Balik lagi semuanya selain tergantung umur dan juga tergantung dari kasus. Jadi yang dilihat sebelum kita melakukan perawatan orto itu ada beberapa analisa. Yang pertama adalah analisa foto ronsen, analisa model, kemudian analisa foto wajah. Dari foto ronsen sendiri itu ada foto sefalometrik dan panoramik. Nah, nanti dari foto sefalometrik itu akan tampak hasilnya apakah kelainan pada pasien itu dari giginya atau dari rahangnya yang bermasalah. Kalau memang giginya, kita bisa lakukan kamuflase ortodontik. Tapi kalau rahangnya yang bermasalah, pilihan yang paling bagus adalah ortognati atau bedah. Tapi itu pun menunggu masa tumbuh kembangnya sudah selesai, umur 17 dan 21 tahun. Seperti itu. Baik, jadi tetap ada solusinya ya, Dokter Nina ya, karena kasus-kasus. Tapi harus semua itu dirawat ortognati. Masih iya. bisa tapi ada umurnya yang optimal bisa dilakukan. Iya, ini biasanya perkawinan pencampuran ya, Dokter Nina ya. Baik, Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Perkawinan percampuran gimana? Terangin dong, Dok. Silakan, Dokter Nina. Pernikahan itu jadi etiologi dari terjadinya maloklusi itu adalah salah satunya adalah keturunan. Keturunan itu bisa karena percampuran antara suku atau ras, seperti itu. Jadi yang kita tahu kadang beberapa suku itu ada yang rahangnya besar, kemudian misalkan dia menikah dengan suku yang rahangnya kecil-kecil, suku yang rahangnya kecil, nanti akan turun ke anaknya secara genetik, secara keturunan. Bisa yang efek yang didapat itu bisa rahangnya anaknya ya, ini anak itu rahangnya dari papahnya yang rahangnya besar luas, tapi giginya dapat dari ibunya, rahangnya giginya kecil-kecil. Jadi yang efeknya itu jadinya giginya banyak celahnya. Oke. Ya, bisa misalnya jadi ini kecil atau giginya besar-besar, akhirnya berdesakan. Iya. Jadi kalau orang Medan nih, Dokter Nina, menikah dengan orang Jawa. Orang Medan biasanya rahangnya besar-besar, menikah dengan orang Jawa, rahangnya kecil, giginya ibunya gigi Medan, rahangnya gigi bapaknya. Waduh, jarang-jarang ya, Dok? Atau ngeri kali. Ngeri kali ya. Iya. Jadi kalau rahangnya besar-besar, giginya yang kecil-kecil berjejal. Iya. Rahangnya kecil, gigi besar-besar berjejal ya, Dok ya. Iya. Nah, jadi kalau mau menikah sama orang Medan, lihat dulu nih rahangnya. Oh, rahang saya kecil. Benar ya. Masih bisa ya, ini banyak kasus Dokter Nina di Medan, banyak penelitian adik-adik mahasiswa ini menikah dengan ras Mongoloid, ras Kaukasoid gitu ya. Iya. Jadi memang kesukuan itu memang banyak ya Ibu-ibu ya. Jadi merongos ya. Ya, jadi merongos ya. Kalau itu kalau rahangnya kecil, justru giginya dari papahnya yang besar-besar itu ya, yang bertumpuk nggak karu-karuan ya. Walah melas ya. Rahangnya kecil, giginya besar-besar itu jadi berjejal-jejal ya, Dokter Nina. Ya. Tapi sudah ada solusinya ya. Udah ke ortodontis. Berobat ke Dokter Nina, spesialis orto. Kalau kayak gitu enggak laku ortonya. Kalau gitu enggak laku. Jangan takut menikah bercampuran, ada Dokter Nina. Tidak usah takut, mau menikah dengan siapa aja, pasti kita ada solusinya. Enggak kebayang gitu ya, mau dapat mantut. Lihat giginya dulu, lihat rahangnya. Iya. Ya, oke, silakan. Baik Ibu-ibu yang lain? Nah, belum ada. Saya akan pancing ini. Mungkin susah. Ada di chat kayaknya. Ada ya di chat. Assalamualaikum Dok. Mau tanya, ada keluarga cabut gigi,
tapi setelah cabut gigi, nah ini banyak juga ini. Setelah cabut gigi, berapa hari kemudian stroke. Apakah ada pengaruhnya, Dok? Nah, silakan. Oh iya, Waalaikumsalam Ibu Salma Sulasna. Ya, saya mencoba menjawab. Jadi sebelum kita lakukan pencabutan gigi, saya sih kurang tahu ya kondisi saat itu ya, karena memang dokter harus melihat kondisinya langsung seperti apa. Tapi ini menurut pengalaman saya, sebelum dilakukan pencabutan gigi itu harus ada pemeriksaan tekanan darah dan lain-lain. Terus ada riwayat penyakit diabetes atau penyakit sistemik ya, seperti diabetes, hipertensi, kemudian pernah ada riwayat jantung atau enggak, seperti itu. Ya memang harus di screening sebelum dilakukan pencabutan. Tapi bukan berarti setelah dicabut langsung bikin stroke juga enggak, karena banyak faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang itu kok habis cabut bisa stroke, atau mungkin ya saya enggak, kurang tahu kondisi aslinya seperti apa, tapi saya menjelaskan secara umum aja, secara general. Sebelum dilakukan pencabutan gigi, dokter itu pasti sudah memeriksa yang namanya pemeriksaan tekanan darah, normal atau enggak. Kemudian dilakukan anamnesa atau pertanyaan pasien ada riwayat penyakit jantung, penyakit sistemik, diabetes dan lain-lain. Bahkan ada pemeriksaan gula darah juga, seperti itu. Kemudian jadi sebelum melakukan pencabutan sudah dipastikan kalau kondisinya itu aman pada saat itu. Seperti itu. Bahkan ketika mau pencabutan pun, kalau misalkan malam sebelumnya belum enggak bisa istirahat atau enggak bisa tidur, biasanya sih ditunda dilakukan pencabutannya. Jadi memang benar-benar kondisi fisiknya tuh harus oke, harus sehat benar, harus fit, baru dilakukan pencabutan. Dok, itu bisa termasuk dikategorikan malpraktik atau tidak ya? Saya kurang ini ya. Mesti mengerti ya Harus kondisi-kondisinya mengerti ya. kondisi kasusnya seperti apa. Ya. Oke. Sebelumnya Terima gimana kasih, tekanan Dok. darahnya. Bahkan kadang ada juga yang sangat takut mau dicabut itu bisa bikin tensinya naik seperti itu. Nah itu sebaiknya ditunda sih. Ya, ini juga menyambung dengan dokter yang kemarin kita ini Bu Ketum, yang kalau cabut gigi dia suka karang giginya itu banyak ya Dokter Nina ya. Jadi kalau karang giginya banyak masuk ke dalam celahnya bisa bahaya terhadap jantung, mungkin salah satunya bisa terhadap itu. Benar. Kemarin tuh diterangkan tentang gigi ya, yang jantung. Iya, hubungannya. Memang Hubungannya, berhubungan ya Bu Ketum. Ya, yang berhubungan. Jadi ada satu kasus yang jantungnya kelemah, lalu kemudian tidak boleh sama sekali ada persoalan gigi. Ternyata itu ya. Iya, betul. Saat hamil, jantung itu memang ada hubungannya. Nggak boleh. Oh, kalau hamil tidak boleh ke dokter gigi ya? Tidak boleh dilakukan pencabutan. Oke. Ya. Karena kan pencabutan itu yang bukan pencabutannya sih, lebih ke arah anestesinya, obat biusnya itu. Oh. Yang bisa bikin kadang memicu hipertensi, memicu tekanan darahnya agak naik. Makanya kondisi harus benar-benar fit. Kalau enggak fit, sebaiknya ditunda. Iya. Oke. Oke, makasih, Dok. Iya. Konsulkan ke dokternya lagi, Mbak. Oh iya, Dok. Ya, ibu-ibu yang lain silahkan yang ingin bertanya langsung kepada di dokter. Di chat tuh kisaran biaya orto. Wah, ini Dok, sedap. Kisarannya aja Dok, kisaran antara kisaran biaya untuk orto berapa Dok? Kalau sama dokter Nina? Perawatan orto antara dokter gigi umum dengan dokter gigi spesialis pasti beda. Karena dokter gigi spesialis selain ngambil S1, dia juga butuh waktu 4 tahun sampai 5 tahun untuk belajar lagi mengenai orto atau behel. Jadi tergantung dari kasusnya juga dan jenis behelnya sendiri. Dari harga bisa sampai kalau di sini rata-rata 10 juta untuk perawatan orto. Itu atas bawah ya Dok ya? Itu atas bawah. Atas bawah. Ayo ibu-ibu yang ingin ke Malang sekalian jalan-jalan. Ya, Dok? Itu pemasangan ya? Pemasangan aja, belum harga. Pemasangan, kontrolnya. artinya kontrol lain lagi. Ya. Siap. Ya. Ibu-ibu yang lain silakan. Nah, ini kita tanya ke dokter Nina yang sedang viral kadang-kadang nih Dok.
Ini bahaya ini ya, kadang-kadang anak-anak muda mau gampangnya kan banyak sekarang itu Dokter Nina behel yang beli di Shopee bisa. Ya saya pernah didatangi pasien, dok saya mau pasang behel orto, ini tolong dokter pasangkan, saya beli di Shopee. Saya bilang pasang saja sama Shopee-nya. Ya. Nah jadi ini gimana Dokter Nina? Menurut Dokter Nina yang kadang-kadang di salon dok, kalau di Medan ini banyak dok di salon Ya, itu ini dia buat fenomena pasang soalnya. behel, dia buat harga, pasang vinir, behel itu. Nah tapi banyak dokter, kadang-kadang udah parah baru datang ke kita kan, dia minta korban buka. tukang gigi kayak gitu. Iya. Jadi ibaratnya korban kita tukang beli gigi. nasi goreng, terus nasinya kita bawa sendiri, orangnya suruh gorengin gitu Iya kan. benar. Nah itu gimana Dokter Nina? Bahayanya. Jadi kan kayak bracket yang dijual di pasaran gitu, kita tidak tahu standarnya seperti apa, bahannya dari apa, karena setiap bracket itu pasti ada bahannya, dan standar kita sebagai spesialis orto itu kan punya standar sendiri ya, kita selalu beli di detailer yang mempunyai lisensi resmi. Kalau kayak gitu kan tingkat keaslian originalitasnya itu diragukan. Terus yang kedua, pemasangan bracket tanpa pengawasan oleh dokter yang profesional itu sangat berbahaya karena pemasangan bracket tidak hanya untuk sekedar tempel menempel, tapi juga ada ilmunya. Artinya banyak sekali kasus kejadian yang tiba-tiba giginya setelah pasang sendiri atau dia pasang ke tukang gigi itu jadi jeprak ya, kayak kipas gitu kan, kayak maju semua. Terus ada juga yang malah turun, bahkan akarnya kelihatan, dan sedihnya itu sampai bisa giginya itu goyang, bahkan bisa lepas. Karena pemasangan bracket tanpa ada ilmu, tanpa ada edukasi, tanpa ada dasar pengetahuan, itu sangat berbahaya. Jadi ini kita sebagai dokter gigi itu lagi menggiatkan edukasi kepada masyarakat, efek-efek samping ketika pemasangan orto kepada yang bukan kompetensinya. Karena pada akhirnya yang akan menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Pertama ada gigi yang tidak terkontrol, kemudian dia harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal lagi ketika kondisi giginya itu sudah tidak bisa diselamatkan. Seperti itu. Jadi kita sebagai pasien atau sebagai masyarakat juga harus berpikir cerdas, jangan hanya mengejar murah, tapi juga resiko yang akan ditanggung itu tidak sepadan dengan hasil yang kita keluarkan di awal. Iya, gitu ya dok ya. Jadi memang sangat riskan sekali itu dok. Benar, saya temui itu giginya udah mobility semua, goyang semua giginya. Goyang semua. Iya, sangat parah sekali. Jadi kita setelah mendengarkan ini, ibu-ibu bisa memberikan informasi kepada saudaranya nanti jumpa atau apa gitu ya dok ya, bahwa itu sangat berbahaya. Karena memang banyak dijual ya dok ya, dijual di banyak, pasaran itu yang banyak, di Shopee itu banyak, harganya murah-murah. Dokter Yuni? Ya. Ya, saya berpikir apakah ini tidak diperlukan ada pendidikan khusus ataupun keterangan khusus ataupun permintaan kepada Kementerian Kesehatan untuk hal seperti ini harusnya tidak bisa loh. Ini menjerumuskan masyarakat menjadi lebih, harusnya ada ini pengawasan seperti ini. Karena ini menyedihkan sekali. Ini bukan hal yang ya seperti nanti beli infus sendiri, segala macam sendiri gitu ya. Kalau sudah komplikasi di dalam tubuhnya baru dokter montir reparasi. Kan tidak gitu ya. Artinya kan ini adalah masalah jiwa, dan kalau kita kemarin mendengarkan bahwa dari gigi bisa kemana-mana ya, bisa ke jantung, bisa ke stroke dan lain-lain yang tadi barusan. Ini kan bahaya sekali, penyakit kondisi yang membahayakan, dan harusnya memang mungkin insya Allah ya dok ya, kalau nanti saya di Senayan nanti saya akan sampaikan ke Komisi 9 deh ini nggak benar ini nggak benar kayak gini, this is not right. Iya, ini kasus seperti ini banyak memang Bu Ratih, dan memang undang-undang kesehatannya sudah ada, tapi memang nggak terjangkau. Jadi kalau di pengawasannya tidak ada ya. Iya, pengawasannya nggak, tukang gigi ini nggak ada pengawasannya untuk tukang gigi ini sangat sedikit sekali.
ya Dokter Nina ya. Iya, Jadi sama. kalau kita yang Teguran kami di juga. sini Teguran prosto juga Dokter kurang. Nina. Jadi untuk buat gigi tiruan misalnya Dokter Nina ini ya, saya kan kebetulan di prosto. Buat gigi tiruan itu tukang gigi banyak sekali ya Dokter Nina ya. Bersaingnya sama tukang gigi. Ortegi. Oh iya ya, yang terima pasang tukang gigi itu beda Iya. lagi ya. Beda. Itu lebih parah Itu lagi. lebih parah itu Bu Ketum, itu berjam. Kalau di kita ini di sini buka praktek dia berani dibuka plang pasang gigi. Wow. Dan Jadi itu tidak kadang-kadang di dalam undang-undang kesehatannya tidak ada itu. salah. Itu melanggar sebenarnya. Melanggar. Mereka hanya membuat gigi tidak praktek kan? Iya, mereka Sebenarnya hanya tukang gigi itu kan menerima pekerjaan dari para dokter gigi kan? dokter gigi. Sebenarnya untuk buat gigi tiruannya itu juga ada yang sekolahnya dia begitu, tekniker gigi namanya. Nah, jadi kalau buat gigi tiruan, kita nanti dokternya cetak segala macam itu nanti ngerjain tekniker giginya bisa. Dia sah legal. Iya. Karena memang sekolahnya itu. Oke. Ya. Oh, ini aduh. Jadi ada jendela terus kemudian ada gambarnya gigi gitu, itu tukang gigi itu Iya. itu belum tentu tekniker yang apa namanya? Yang benar Yang ya, legal, yang benar, sah, ya. yang legal. Bukan nggak legal, itu legal, dia nggak sah itu begitu. Cuman Hmm. ibu-ibu kadang-kadang kan kita masyarakat ini masih banyak yang nggak paham. Saya saja Dokter Nina sering didatangi pasien, dok di tukang gigi itu buat giginya murah. Mahal-mahal juga loh itu tukang gigi. Iya. Oh, Dokter. harganya nggak murah-murah juga ya? Iya, karena dia Ya, berani promosi besar-besaran, sedangkan kita sebagai dokter itu kan dibatasi dengan kode etik ya, nggak bisa promosi. Sedangkan tukang gigi bisa. kan promosi besar-besaran dok, makanya banyak yang tertipu. Di situ mahal Iya. juga mereka. Karena untuk plang nama aja ada aturannya Bu Ketum, nggak boleh lebar-lebar. Nggak boleh. Plang nama dokter gigi itu harus kecil, itu ada aturannya. Jadi mereka kan boleh buka selebar-lebarnya di depan rumah dia. Jadi pengawasannya ya kita Iya, yang kedodoran ya. Aduh, Masya Allah. Hukumnya sudah ada, pengawasannya yang belum ada. Tapi barangkali mungkin seperti ini ada Ibu Ketua Malut ya, barangkali mungkin bisa berhubungan langsung dengan dinas kesehatan untuk mendiskusikan hal-hal seperti ini. Itu barangkali mungkin lebih kecil skopnya ya, kabupaten, kota itu lebih kecil skopnya, lebih bisa di-manage dengan baik daripada kita bicara tentang, tentu saja untuk Kementerian Kesehatan nanti juga akan saya sampaikan kepada yang berwenang tentu saja gitu ya. Tapi untuk menanggulangi yang kecil-kecil ini mungkin kita bisa dialog dengan kementerian dinas-dinas kesehatan. Barangkali begitu ya dok ya? Iya. Insya Allah mudah-mudahan. Bu Liliani mungkin bisa kalau ketemu Kadis Ketua Sulteng, kemudian Ibu ada Dokter Wiwi di sini, Dokter Wiwi ini Kadis Kesehatan Jember, barangkali mungkin kita bisa melakukan hal-hal kecil yang penertiban gitu ya. Kalau memang sudah sangat melanggar, ada surat peringatan dari kan kalau dinas kesehatan mempunyai wewenang terhadap itu ya dok ya. Harusnya ya seperti itu. Ya. Dokter Wiwi, apakah monitor Dokter Wiwi? Monitor Bu Ratih, mohon maaf baru selesai sholat. Monitor terus Inji. Ini tadi mohon izin sebetulnya menginformasikan aja bahwa kebetulan kami kan sekarang juga tidak di dinas kesehatan, namun regulasi-regulasi ini saya sekarang ada di rumah sakit Dokter Subhandi, Ibu sekarang kebetulan diberi amanah baru lagi. Selamat ya dok. Namun memang Inji matur nuwun, memang benar Ibu. Yang terkait dengan permasalahan itu bagi kami adalah menertibkan kembali terkait dengan kompetensi, kemudian perizinan terhadap nakes-nakes, profesi nakes ataupun tenaga-tenaga yang masuk di dalam kesehatan batra, pengobatan tradisional seperti yang teknikal gigi dan sebagainya itu kan memang merupakan permasalahan yang banyak menimbulkan permasalahan penyakit mulut dan gigi di daerah-daerah dan di wilayah. Mungkin gitu ya Bu Siti Wahyuni mungkin sama ya Bu Yuni ya. Iya sama, memang daerah itu seperti yang banyak itu di daerah. Ini yang sangat memprihatinkan kami sekali sehingga kita perlu dari dinas kesehatan itu memberikan penguatan terhadap istilahnya pelatihan bagaimana menertibkan kembali supaya mereka tahu sebetulnya kewenangannya hanya sebatas mana aja. Kemudian juga pemberian izin.
Nah, tentunya ini kita juga nggak bisa bergerak sendiri, harus ada juga pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum supaya nanti kita juga bisa ikut membantu ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat kalau masalah kesehatan gigi mulut itu yang benar ya harus ke fasilitas kesehatan. Untuk masalah teknik gigi ini yang hanya sebatas dia atas perintah dan pendampingan dari dokter gigi ataupun dari kewenangan yang diberikan sesuai dengan keahliannya saja. Itu Bu Ratih yang menjadi permasalahan besar. Nah, ini tentunya yang termasuk sering itu ya masalah itu pasang gigi, termasuk yang tadi disampaikan oleh Dokter Prusto itu sebetulnya juga menjadi PR karena kebanyakan mereka tertarik untuk mempercantik gigi itu cari yang paling murah. Jadi tidak melihat kualitas atau dampak terhadap kesehatan. Itu yang terjadi di wilayah itu. Ya. Mungkin itu sementara yang bisa kami Baik. sampaikan. Terima kasih Dokter Wiwi, terima Iya. kasih. Terima kasih Bu Wiwi. Iya, sama-sama dengan senang hati. Baik, selanjutnya Ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah paham ya Ibu-ibu semua ya. Alhamdulillah ini sudah 13.29, pasien Dokter Nina udah menunggu nih ya Dok ya. Nunggu di depan. Saya tinggal sebentar tadi. Baik, alhamdulillah materi kita hari ini cukup singkat dan padat ya, tapi alhamdulillah banyak ilmu-ilmu baru yang mungkin kita semua ya yang awam mendengar ini ya Bu Ketum ya. Jadi memang kita bisa menyampaikan informasi ini nantinya kepada teman-teman saudara, teman ya, dan semuanya kita supaya menjadi jembatan ilmu. Ini pahalanya amal jariah ini Dokter Nina. Ya, Amin. jembatan ilmu yang terus akan mengalir, insya Allah pahalanya sampai kita di alam nerjah katanya. Nah ini makin berkah lah ini. Jadinya senyum itu indah dan senyum sebagai ibadah. Baik, terima kasih kepada Dokter Nina. Untuk itu sebagai penutup, kami persilakan Dokter Nina memberikan closing statement ilmunya untuk materi kita pada hari ini. Silakan Dokter Nina. Jadi menurut saya senyum itu adalah sebagian dari ibadah. Artinya kita memberikan yang terbaik untuk lawan bicara kita, untuk teman-teman kita yang sedang berbicara dengan kita. Karena kalau kita kadang memberikan first impression yang kurang bagus, itu takutnya berdampak menjadi gibah gitu ya. Jadi sebelum kita menggibahkan, sebelum kita harus menjaga penampilan kita untuk yang paling penting adalah menjaga penampilan diri kita sendiri dulu. Seperti itu. Dan menjaga penampilan gigi itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga penampilan diri kita. Karena kembali lagi senyum adalah bagian dari ibadah, bagian dari kita menyenangkan orang lain, bagian dari kita menunjang kepercayaan diri kita. Ketika kita percaya diri, kita akan memberikan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Dokter Nina. Baik, selanjutnya ini adalah penutup dari Ibu Ketum. Silakan Ibu Ketum. Baik, terima kasih. Terima kasih Dokter Nina, terima kasih Ibu-ibu sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan yang baik, artinya bahwa kita mendapatkan ilmu yang luar biasa hari ini. Tentu saja banyak yang mengejutkan juga bahwa banyak hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh masyarakat, tetapi karena menginginkan biaya yang yang rendah tetapi dengan keinginan yang tinggi, itu rasanya akan membawa dampak-dampak yang tidak baik bagi kesehatan kita di sisi yang lain begitu ya. Nah, disinilah tugas kita sebagai komunitas yang bisa memberikan wawasan-wawasan kepada sekeliling kita, baik keluarga kita, kemudian juga saudara-saudara kita, tentu saja juga kalau bisa lebih luas lagi sampai mencapai tadi regulasi-regulasi yang harus kita ingat dan kita awasi, ikut membantu mengawasi ya, menyampaikan bahwa hal-hal yang tidak pas dan tidak
boleh dilakukan kepada masyarakat ini adalah hal yang sangat baik. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu-ibu semuanya. Terima kasih Kici Jember, Ibu Wiwi, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Kici Kaltim, banyak sekali ini yang juga hadir. Kemudian saya melihat juga Kici Lampung sudah hadir, terima kasih. Kici Malut, Ibu Ketua sendiri hadir, Ibu Wakil Ketua, Ibu Bendahara hadir. Kemudian Kici Tidore, terima kasih Ibu Suwarti. Mudah-mudahan tadi terjawab dengan baik ya Bu ya. Tuh nanti Dokter Nina mau ke Maluku Utara tuh, khususnya ke Tidore, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kemudian Kici DIY, terima kasih Ibu Retno, Ibu Listiani, Ibu Nuning, Ibu Anjas, terima kasih atas kehadirannya. Sumatera Barat, Ibu Irawati, terima kasih. Ya, Kici sama betul. Iya, terima kasih Kici Sulawesi Tengah ini. Sulawesi Tengah ini hari ini hampir 15 orang yang hadir. Terima kasih Bu Liliani. Kemudian dari Lampung udah, dari Sumut ada Ibu Aini, terima kasih. Kemudian Ibu Heni Sulastri, terima kasih. Dari Jatim Ibu Nur Mariana ini tidak pernah absen. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Kemudian Kici Kalsel ya, Kici Kalsel, terima kasih Bu Nurai juga cukup banyak hari ini. Kemudian Kici Sulsel juga hadir, alhamdulillah. Terima kasih sekali. Terima kasih ya Bu ya, terima kasih sekali Bu Salma ini juga jarang absen ya, alhamdulillah hadir. Baik, terima kasih sekali atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita jumpa, masih ada 3 lagi hari besok, lusa, dan terakhir adalah pada tanggal 16 ya, tanggal 16 ya sekarang. Baik, mudah-mudahan insya Allah kita sehat semuanya, dan rasanya sedih sekali meramu sudah hampir selesai, tetapi kita akan jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang di acara yang lain atau meramu pada tahun yang akan datang. Baik, barangkali mungkin foto bersama dulu, mumpung dokternya masih ada di kamera. Yuk Bu Yuni. Baik, kita foto bersama ya Ibu-ibu. Silakan, ini saya galeri yang bisa buka kameranya. Ya, kasih ya. Oke, kita mulai foto ya Ibu-ibu ya. Berikan senyum indahnya untuk kita semua. 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya. Nah, ini senyum dalam diam nih untuk kamera semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Sama-sama. Baik, alhamdulillah, terima kasih Dokter Nina atas materinya hari ini. Yang dapat kita simpulkan adalah bahwa senyuman itu merupakan ekspresi wajah yang membawa aura positif dan keceriaan, sehingga siapapun yang melihat senyuman kita menjadi senang dan bahagia. Bagaimana dia menjadi ibadah? Karena memberikan kebahagiaan pada orang lain merupakan suatu ibadah. Apalagi senyum itu indah dan sehat, maka orang yang melihatnya akan semakin senang dan ibadahnya juga semakin tinggi. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Nina atas materinya hari ini. Saya selaku sebagai moderator pada hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, Dr. Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Nina, silakan. Boleh live, Dokter. Boleh live, Dokter, kalau ada pasiennya. Terima kasih. Baik, Ibu-ibu. Nah, ini Door prize. Waktunya door prize ya. Ini tinggal sedikit saingannya Ibu-ibu, karena sudah hampir semua ibu-ibunya dapat. Ya. Door prize kita pada hari ini adalah tumbler, jadi termos Kici. Nggak boleh dapat lagi ya Bu Yuni. Nggak boleh dapat lagi. Jadi mana ini tahu yang galau nih ternyata udah dapat kok masih galau ya Om. Mana tahu Ibu-ibu. Saya dapatnya ini apa perawatan yang dari Dokter Rina, kan saya nggak tinggal di Jakarta. Oh, gitu. Oke, baik. Ditukar Bu, Kasihan Bu Yuni, dikasih lagi dong Bu Yuni. Iya, siapa namanya biar dimasukin? Ibu Nu. Oh, Ibu Nu, iya benar, Ibu Nu perawatan. Sama kita Pantesan Ibu galau Nu. terus ya Bu Nu-nya. Iya, galau banget. Ibu Nu Surabaya. Oke, sudah saya masukkan ya Ibu Nu ya. Jangan khawatir. Ini berdoa Ibu, mana tahu. Amin, amin. Bismillah. Mana tahu seperti Ibu Nurai ini, ya.
langsung dapat ya Ibu Nuraya. Oke, kita putar Ibu-ibu, siap? Udah, Bu. Bismillah. Dicek tuh ada Ibu Umu Cek. Afan apakah sudah masuk. Ibu Umu Afan sudah pernah dapat. Nah, Bu Umu Afan, ayo. Belum, Bu. Oh, belum ya? Ya, ada 2 Fauziah dari Masukin. Kalsel. Kan benar Surabaya dapat. Tunggu. Wah, dapat tuh Bu Nuk Surabaya tuh. Ibu Nur, sebentar Ibu Umu Afan saya masukin. Ibu Nur mengobati kegalauan pada Kamis berkah. Galaunya sudah datang. Bu Yuni sebelum diputar tolong dicek deh, ditayangkan dulu terus siapa yang belum mendapatkan dan yang belum masuk nama. Bentar saya tayangkan ya Ibu-ibu ya. Coba dicek nama masing-masing. Ini karena saking banyaknya. Ibu Umu Afan ini namanya siapa ya? Afan kan nama anaknya ya kalau nggak salah. Oke, silakan. Nama saya Fauziah, Bu. Oh. Tapi ada 2 Fauziah. Jadi dari Oh, Kalsel. Jadi kata oke. Bu Nura saya diganti nama. Oke, sudah nih. Oh gitu. Oke. Berarti Ibu Fauzia udah pernah dapat ya? Ya, Bu Fauziah yang ini belum. Bu Fauziah yang Oh satunya gitu, sudah. karena namanya ada 2 Ibu Fauzia. Iya. Umu Afan, siapa lagi ibu-ibu yang belum ada namanya? Coba silakan. Yang belum dapat. Ayo. Jember. Sulsel. Tuh, Jember belum, Jember tuh, Jember. Jember siapa Bu? Dokter Wiwi, Dokter Wiwi. Dokter Bu Wiwi udah pernah dapat ya? Belum. Siapa tahu nanti sama dengan Gunung. Dokter Belum, Wiwi udah Bu. pernah dapat Bu? Sulsel, Bu. Sulsel. Belum. Dokter Wiwi belum ya? Dokter Wiwi belum pernah dapat. Yang udah pernah dapat dulu yang lain dari Jember. Oh, namanya Wiwi juga sama. Ayo, yang lain ibu-ibu. Sulsel, Bu. Siapa Ibu? Sulsel siapa? Bu Ika. Ibu Ika Sulsel. Emang namanya Ika. Sultan Andi Ika ya? Rosfida. Andi Ika ya? Ya. Oke. Yang Mana lain, lagi? Ibu-ibu. Ayo nama. Rosfida Bu ada. Ibu apa Bu? Rosfida Sultan. Ibu Mida? Nursia, Ibu Nursia. Malut. Nursia Rosfida sudah ada. Sultan. Nursia. Oh, kemarin dapat tapi nggak ada orangnya, jadi sudah di-remove. Ibu Nursia. Rosfida Sultan. Sultan. Kemarin Tulisannya keluar salah, Ibu. Bu. Bu Nursia mah Malut. Nursia. Malut. 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 Ya. Malut. Oke, siapa lagi ibu-ibu? Rosfida Sultan. Belum pernah dapat, Bu. Bentar siapa Bu? Satu-satu ya. Rosfida Sultan. Rosmida Sultan. Ibu Rosmida. Rosmida. Jogja. Rosmida Sultan. Sari. Ibu Antung Sari Kalsa belum. Ibu Rosmida Sultan. Oke, Ibu siapa Antung lagi Bu? Sari. Bu Antung Sari, Bu. Belum kayaknya ya, Bu. Ambersari. Antung. Sari. Ibu Oh, Sari Ibu Antung Sari. udah pernah. Ibu Antung sudah dapat Ibu. Ayo kon, Bu Antung Bu, sudah dapat. belum pernah, Bu. Ibu Ambersari sudah. Ibu Belum, Antung. Belum. Bentar, saya cek. Ini Bu Wiwi juga nggak ada. Ini saya juga udah ngecek nih Bu Wiwi. Bu Wiwi nggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Ibu Nggak Antung. ada. Rosfida. Bu Antung. Wiwi Ibu Antung. 053 Jember. Bu Wiwi Jember juga belum kok Bu. Antung. Bu Antung Sari. 053. Jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis. Nanti kita kasih door prize-nya. Ibu Nur belain banget. Bu Itu Antung bukan Sari. Rosfida, Ibu Rosfida, pakai F, Oh, Rosfida. Rosfida. Aduh, Pakai Fanta, Bu, pakai Fanta. Ya, Fanta. saya. Makasih. Dokter, Bu Wiwit Sultan juga belum Bu dapat. Wiwi Jember itu sudah dimasukin. Wiwit Sultan. Iwit. Oh, Wiwit Sultan. Oh, ada Wiwit. Wiwit. Wiwit Sultan kayaknya udah tadi ya. Wiwit Sultan. Wiwit Sultan. Wah, banyak deh jadi ininya ya. Banyak saingan dah. Sania nggak ada kan hari ini, Ibu Sania? Ibu Sania saya nggak lihat deh, Mbak. Pesannya nggak ada ya. Apa Bu Hana Kalsel ada ya, Bu? Bu Hana Kalsel. Hana ada. Hana. Hana Kalsel. Ibu Hana Kalsel. Oh, Heti bukan. Heti itu beda. Beda. Heti sama Beda, Hana Bu. tuh beda. Bu Heti ada ya? Sekarang ini Bu Heti ada? Bu Hana ini Bu Hana Kalsel yang waktu itu ikut dapat hadiah bukan sih? Apa Iya, Bu Hana udah juga? pernah dapat. Belum, Bu. Bukan, Itu bukan.
Bukan Itu Bu, Buhana ini mana? Yang Bu, Hana udah Buhana pernah yang dapat. saya itu daerah lain Bu. Oh, daerah lain. Aduh, namanya oh sama. Jadi nggak enggak, dimasukin. karena saya cari Buhana. Ada kemarin, jadi waktu Bu Ninis menjadi koordinator itu ada yang dapat namanya Buhana, tapi sampai sekarang tidak Kasih ada nomor. pemiliknya namanya. Terserah Buhana Kalsel mau mendapatkan tumbler yang kemarin Buhana daerah lain itu, karena sampai sekarang tidak ada yang mengirimkan alamatnya atau mau dikocok. Kalau menurut saya mendingan Buhana dapat. Karena sama nih tumbler. Belum tentu nama Buhana keluar nih di sini. Ayo. Jadi yang Oh kemarin. ini. Ya, Ini Buhana. Ini Nah. bonus Buhana. Buhana tolong di chat, chat untuk khusus ke di chat alamatnya ya, monggo. Alamat dan nomor telepon. Kan Bu Ninis ya, jangan lupa. Iya. Saya Ya. sudah ya Mbak Sudah ya Ninis. Bu, sudah semua masuk. Bu dokter, Bu Eva Yanti Sulteng belum. Bu Eva, ayo jangan. Bu Eva Sulteng, oh jadi banyak Sulteng nih. Bu Nirdiani juga Bu. Siapa? Ya sudah. Bu Nirdiani belum bisa ya? Bu Hayo Nurdiani. loh, Bu Dokter, hayo loh. Ini udah masuk, udah masuk. Oh, Bu udah masuk. Nurdiani. Bu Nirdiani gimana namanya udah masuk begitu? Maunya Bu Nirdiani 1, Nirdiani 2. Oh. Bu Nurdiani udah masuk. Sudah. Sumbar ada nggak Bu Yuni Sumbar? Sumbar Ibu Irawati kemarin. Tuh, Budila Kaltim belum ada tuh katanya. Budila Kaltim belum ada tuh. Mana? Budila Kaltim di chat belum Pencet ada. tadi ulang ya Bu ya, tadi kepencet. Tulis nama jadi kepencet. Ibu Dila Kaltim, Ibu Dila Kaltim tuh di chat. Ibu Irawati. Emang Ibu Dila Irawati belum Kaltim. dapat? Kayaknya Ibu Irawati udah Belum. 2 kali dapat deh. Sinyal Enggak? nih. Ibu itu Belum dapat. Ibu Dila Kaltim belum ada. Dila ada. Eva Yanti Sultan. Ini baru masuk ya Bu ya? Tadi nggak ada namanya. Enggak. Sudah Ibu Dila udah dari tadi, Bu. Iya ya, Bu Ya Dila. udah. Terus itu Wiwit Sultan katanya 2. Coba cek. Wiwit Sultan, iya kayaknya udah dimasukin. Wiwit Jember. Wiwit kalau tidak Wiwit bersuara Jember. Bu Liliani nggak baca dulu tuh. Wiwit Jember. Bu Wiwi. Bukan yang merah 2. Ini Merah. Wiwit Sultan udah diketik. Tuh, Ya, merah udah. 2. Hapus satu. Udah. Tadi udah saya ketik sepertinya Wiwit. Ayo. Aduh. Oke, siap Ibu-ibu. Kita hitung. 3. Nggak ada Cici. komplain. 2. 1, 2, 3. Oke, silakan. Bu Antum Sari sepertinya. Iya, betul. Terima kasih. Mana? Bu Antum. Sudah kelihatan. Dapatkan tumbler cantik dari Kici. Mana sih? Nggak kelihatan tuh. Tidak kelihatan. Nggak Tidak kelihatan? berputar. Tidak Nggak berputar. berputar di depan di kameranya tidak berputar. Oh ya, ini mungkin sinyal ya. Saya screenshot ya. Udah, ini udah Saya sekarang udah. screenshot ya Ibu-ibu ya. Saya udah kelihatan. Oke. Sinyal berarti ini Ya, ya. udah, terima kasih. Mana dia? Bu Yuni, Oke, Bu Antum ya. Bu Yuni dengarkan saya dulu. Bu Ya. Yuni, kalau kalau belum kelihatan di kamera, Bu Yuni jangan teriak-teriak ya, siapa yang dapat. Di kita belum ada keluar, Ibu Yuni sudah Bu Antung Sari loh. Kita bingung mana kok nggak ada gitu. Ya. Saya dua ini ya. Iya, Bu Yuni Kameranya santai. telat. Bu Yuni tenang, Bu Yuni tenang. Dokter Yuni tenang. Oke. Bu Antung Sari 1. Bu Antung Sari 2. Lah, kok nggak teri? Bu Antung Sari Tadi sudah 3. menyahut Bu. Tadi Ya, sudah Tadi sudah nyaut, Bu. Iya. Oh, sudah. Nih. Berarti kuping saya yang belum nyaut. Ya, monggo Bu Yuni. Sudah.
Kita putar lagi. Ini sinyalnya agak putus-putus di saya, Ibu. Ketemu nggak? Iya, tidak berputar di layar. Tidak berputar dia. Aduh. Ini Ini sudah antara hidup dan mati, Bu. Ibu-ibu nunggu. ini sudah kelihatan Ibu-ibu layarnya. Dah. Sudah, kita putar ya. Puter. Bu Nuk sudah dapet tuh sih ngomong. Bila Kaltim. Bila Kaltim. Bu Yuni yang sudah dapat. Alhamdulillah. Ibu di Kaltim ada? Ada, Bu. Oke. Alamatnya ya Ibu, ini saya screenshot. Oke, kita buang namanya dari putaran. Ya, Bu Nuk Mariana dibuang juga dong, kan udah dapet. Oh, Bu Nuk Mariana, ya. Masih menunggu tuh, beliaunya masih menunggu. Baik, sudah semua ada 3 ya Bu ya? Ya. Bu Nuk, Ibu Hana bonus, Ibu Antung dan Ibu Hana jangan dimasukin situ. Bu Hana jangan dimasukin. Enggak. Ibu Hana enggak. Di sini Ibu Nuk, Ibu Antung dan Ibu Dila. Dila Kaltim. Oke, sudah Bu Nuk, udah. Oke. Yes, bubar. Alhamdulillah. Enggak, kalau lagi Bu ya. Amin. Silakan ditutup Bu Yuni. Aduh ibu-ibu ini ya Allah. Lucunya gitu tuh yang ngangenin tuh ini nih yang ngangenin Butan Door Prize ini ya Allah. Silahkan Bu Yuni. Terima kasih ibu-ibu semua ya. Nanti terakhir saya akan kasih bonus dari Semut Ulos untuk ibu-ibu yang setia. Jadi ada 4. Atas keseruannya mendorpres hari ini, saya akan menyumbangkan ulos cantik untuk ibu-ibu semua. Jadi tetap station di Meramu pada sampai detik terakhir ya Bu. Paling rajin ya, kita lihat nanti sampai paling rajin. Ya, terima kasih ibu-ibu semua atas kehadirannya pada besok apa besok Bu? Besok. Nah, ini yang besok. Yang tidak dapat door prize dapat THR. Terima kasih Besok ibu-ibu apa, semua. Bu, ya, besok? Assalamualaikum Itu warahmatullahi Ibu Dila wabarakatuh. sama Ibu Antung belum ada nomor teleponnya loh. Oh, besok kita ada Ibu Dila dan Ibu Antung itu nomor teleponnya Bu, itu penting. Kalau mau kirim-kirim kita harus pakai nomor telepon. Jadi Bu Ninis nanti saya berikan ke Meramu ya, ke grup Meramu Bu Antung ya. Oke, oh besok ini besok. Kita ada ini ya ibu-ibu. Besok kita Terima ketemu dengan Mbak kasih. Rizky dan narasumber tentang kanker secara umum untuk wanita. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu Ketum. Sampai besok. Ya, terima Ya. kasih. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit. Salam. Assalamualaikum.